observasi. Ini ada beberapa pertanyaan terkait Pak observasi ya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tadi Pak Husul berbicara tentang puasa. Nah tentunya Bapak mempunyai tujuan pembelajarannya. Apa Pak tujuan pembelajaran? Yang pertama itu melalui membaca dan berdiskusi, murid mampu memahami tentang puasa wajib dan puasa sunat. Ya, terkait dalil nakli, ketentuan, tata cara, manfaat, halangan serta hikmah puasa wajib dan puasa sunat. Lalu yang kedua, melalui kegiatan komunikasi aktif dalam kelompok, murid mampu bekerja sama dalam mengerjakan tugas dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, kelompok bercerita pengalaman tentang puasa wajib dan puasa sunat. Murid mampu memahami terkait puasa wajib dan puasa sunat. Itu Pak. Oh baik Pak, jadi tujuan pembelajarannya itu Pak ya? Ya. Oke, selanjutnya Pak, ada area pengembangan yang hendak dicapai. Apa tuh Pak? Ya. Untuk perkembangan yang hendak dicapai yaitu kompetensi pedagogik. Ya. Pertama, keaktifan siswa. Yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan kelas. Baik, jadi ada 3 kompetensi apa ya? Ya, betul. Berkaitan dengan kompetensi pedagogik ya. Pertama, keaktifan siswa, nantinya di dalam diskusi dan lain sebagainya. Ya, kemudian metode pembelajarannya diskusi serta pengelolaan kelas yang lebih aktif dan lebih efisien nantinya Pak. Baik, yang ketiga Pak, strategi yang dipersiapkan Pak selama ini untuk diobservasi apa? Oh ya, untuk strategi yang dipersiapkan, yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua kelompok yang heterogen, dan yang terakhir yaitu metode diskusi dan presentasi. Baik, kira-kira ini sudah Bapak ungkapkan ya, observasi ini. Kapan kira-kira kita akan melaksanakan observasi kelas Pak? Oh, minggu depan boleh Pak? Minggu depan boleh. Ya. Baik, terima kasih Pak ya. Berarti nanti dipersiapkan observasi kelasnya Siap, untuk Pak. minggu depan. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Yuk, satu orang untuk memulai mimpin doa. Sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Siapa yang berangkat hari ini lebih awal? Alhamdulillah yang sudah ada perubahan. Ya. Terus siapakah rumahnya yang paling dekat atau yang paling jauh dari sekolah? Paling jauh. Ya, semoga dengan langkah kalian belajar kemari bisa membuat kalian lebih menjadi seorang pribadi yang lebih baik ya. Absen hari ini saya mau menanyakan siapa yang tidak hadir? Hari ini yang tidak hadir itu Janita dan Alia. Ya, kenapa? Izin. Izin. Ada lagi yang tidak hadir? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke, ya. Hari ini Bapak akan memulai pembelajaran. Namun sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan membuat perjanjian kelas. Ya, mohon diperhatikan untuk kalian agar belajarnya menjadi lebih bijaksana dan lebih tertib ya. Nanti akan Bapak bacakan tentang perjanjian kelas. Yang pertama, ya. Setiap siswa harus disiplin. Yang kedua, keluar dan masuk kelas harus izin guru. Yang ketiga, mendengarkan saat guru berbicara. Yang keempat, aktif dalam diskusi. Yang kelima, saling menghargai sesama teman. Yang keenam, menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang terakhir, tidak bermain handphone di kelas kecuali mengerjakan tugas. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Semoga kesepakatan kelas ini bisa kalian tertibkan ya. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian saat ini? Apakah seperti gambar ini? Tidak. Apakah seperti gambar yang ada di sini? Tidak. Apakah
kemarin kita sudah mempelajari tentang materi berbaik sangka dan juga tentang beramal soleh. Ya. Ada yang masih ingat tentang materi tersebut? Apa itu berbaik sangka? Tidak berprasangka buruk. Ya. Selain itu ada lagi? Berpikiran yang positif orang lain. Oh, berpikir positif untuk orang lain boleh. Ada lagi? Banyak ya kalau kita jabarkan ya. Selanjutnya beramal soleh. Ada yang tahu beramal soleh? Bersedekah. Ya, bersedekah. Terus apa lagi? Ya, puasa. Terus apa lagi? Ya, banyak ya pokoknya kalau kita sebutkan itu macam-macamnya banyak. Yang pasti ya dengan berbuat baik kepada sesama dan juga saling menolong itu adalah bentuk daripada perbuatan beramal soleh. Dan juga tidak berkata kasar dan lain sebagainya itu juga termasuk perbuatan amal soleh. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran materi berikutnya, yaitu terkait tentang puasa yang tadi kalian sebutkan dari beramal soleh. Nah, puasa itu ada dua macam ya. Yang pertama puasa sunat, yang kedua puasa wajib. Nah, puasa wajib yang paling penting nih ya. Puasa wajib ya, itu kapan sih dilaksanakannya? Selain itu apa lagi? Mengkodok ya, terus apa lagi? Ya, membayar kifarat, terus apa lagi? Ya, banyak ya kalau kita sebutkan. Ya. Terus kalau puasa sunat, apa sih puasa sunat? Selain Senin dan Kamis apa lagi itu? Ya, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi berbaik sangka dan juga tentang beramal soleh. Ya. Ada yang masih ingat tentang materi tersebut? Apa itu berbaik sangka? Anak-anak, hari ini ya Bapak akan memberikan materi tujuan pembelajaran mengenai puasa wajib dan puasa sunat. Ya, adapun materi yang kita bahas itu menjalankan puasa wajib dan puasa sunat sebagai perintah agama. Ya, menunjukkan perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan puasa sunat. Ya, mengidentifikasi. Oke, sebelum masuk ke materi, ya Bapak ingin memberikan tes awal pembelajaran. Ya, kertas yang Bapak akan bagikan tolong diisi. Ya, nanti dikerjakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Ya, silakan dibagikan ke belakang. Estafet ya. Bagikan ke samping juga. Sudah dapat semua? Ya. Yang belum ditunggu. Nah, tolong dikerjakan. Ya, ada apa? Belum? Kurang lagi? Nah, semuanya sudah dapat? Kalau sudah dapat, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jangan lupa dituliskan namanya di kertasnya, ya. Lalu dikerjakan kertas yang sudah Bapak bagikan. Mengerjakannya tolong dikumpulkan ke depan ya untuk nanti Bapak nilai. Silakan dikumpulkan ke depan di meja temannya. Ayo. Ayo, semuanya ditunggu.
Ayo anak-anak semuanya kita ice breaking dulu, rentangkan tangannya ke atas. Ya. Selanjutnya ya ikutin apa-apa saya. Apabila saya berkata kalian ikuti. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap, selesai ya. Oke anak-anak, ya sekarang Bapak ingin kalian menuliskan suatu alasan mengenai tentang puasa wajib dan puasa sunat. Ya, nanti kalian tuliskan, lalu tulisan kalian silakan dibagikan ke teman sebelah kalian nanti untuk dibacakan. Ya, sekarang ditulis, mulai. Oke, kalau sudah selesai, silakan dibagikan ke teman sampingnya atau bertukar ya tulisan yang sudah kami catat ya tentang pemikiran puasa wajib dan puasa sunat. Ayo, dulu. Sekarang Bapak akan memberikan gambar ya, yang ada di depan kalian dan kalian catat apa yang ditampilkan pada gambar tersebut. Ya, untuk gambar pertama silakan dilihat. Ya. Setelah dilihat, tolong diberikan sebuah catatan ya, mengenai gambar tersebut. Sudah, selanjutnya saya akan memberikan gambar kedua. Ya, lihat. Ya, perhatikan, lalu dicatat kembali apa yang kalian lihat di depan ini. Ya, dicatat. Sudah? Ya. Oke, selanjutnya gambar ketiga. Silakan dilihat. Ya. Gambar apakah ini? Ya. Ya. Kenapa jadi geser dulu?
Silakan. Belum, Bapak. Sudah? Ya. Ya. Yang lain perhatikan gambarnya lalu dicatat. Ya. Nah, Bapak akan menampilkan sebuah video. Tolong diperhatikan lalu dicatat apa yang kamu lihat pada video tersebut. Ya, silakan disimak baik-baik anak-anak. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadaruslah nawi apa gunanya? Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadaruslah nawi apa gunanya? Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Sudah dilihat? Bapak akan menampilkan video kedua. Tolong diperhatikan. Lalu dicatat apa yang kamu lihat. Ya, untuk pembelajaran. Ya. Ya. Rasul menyuruh kita mengasihi
apa yang tadi Bapak tampilkan pada gambar dan video tersebut? Sudah. Tolong untuk Nurina, silakan dibaca apa yang kamu lihat tadi. Alasan berpuasa adalah semata karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan agar kita dapat merasakan hal yang dirasakan oleh fakir miskin. Sedangkan arti gambar yang tadi disajikan oleh Kak Husnul adalah nomor 1, ucapan untuk pemberitahuan telah masuk bulan Ramadan dan melaksanakan puasa. Gambar 2, seorang anak kecil yang menunggu berbuka puasa. Dan gambar 3, warung makan yang tutup karena bulan puasa menghargai orang yang berpuasa. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya, selanjutnya ada lagi selain Nurina? Saya, Pak. Oke, Gilang. Silakan dibacakan apa yang kamu catat. Puasa itu wajib bagi yang sudah balik. Ya. Untuk gambar yang pertama, Ya. mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Oke. Gambar kedua, seorang anak kecil sedang menunggu berbuka puasa. Ya. Gambar ketiga, warteg ditutup karena sedang ibadah puasa. Oke. Terus untuk video pertama, seorang anak yang bertanya pada bapaknya tentang puasa. Oke. Video kedua, mencintai anak yatim dan mengasihi orang miskin. Ya. Gambar. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Yang sudah kami catat tadi dari gambar dan video tersebut, silakan kalian tempelkan pada dinding yang ada di depan kalian. Ya, silakan. Silakan ditempelkan kreasi yang sudah kalian catat hari ini. Yang bergantian untuk menempelkannya. Ya, tempelkan yang rapi, baik mungkin, agar tidak terjatuh kalian. Ya, bergantian. Ya, semuanya kebagian. Oke anak-anak. Ya. Setelah ini Bapak sudah mendapatkan hasil dari pengerjaan soal yang Bapak berikan dan Bapak sudah membagi kelompoknya. Ya, untuk itu silakan masing-masing kelompoknya berkumpul sesuai yang sudah dibagikan. Ayo. Ya, untuk materi yang akan kalian bahas per kelompok itu yang pertama, pengertian puasa, dalil puasa dan macam-macam puasa. Untuk tema kedua, syarat sah puasa, rukun puasa, hari-hari yang dilarang puasa. Yang ketiga, hal-hal yang mengurangi pahala puasa sunnah.
Ya, puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keempat, orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa dan hikmah puasa. Silakan untuk kelompoknya dikerjakan sesuai tema yang sudah Bapak bacakan pada hari ini. Lagi kelompok. Ya, semuanya. Silakan dikerjakan sesuai tema yang sudah kalian dan sesuai kelompok yang kalian dapati. Tadi yang dicariin aja sih pada saat puasa. Saat puasa, rukun puasa, hari-hari yang dilarang puasa. Yang ketiga, hal-hal yang mengurangi pahala puasa, sunnah puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keempat, orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa dan hikmah puasa. Ya anak-anak, setelah pembagian kelompok tadi saya berikan dan kalian sudah mengerjakan, mohon untuk satu anak membacakan apa yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya. Boleh Nurina, silakan dibacakan apa yang sudah kamu catat sama kelompok kamu. Kami dari kelompok Khalid bin Walid yang beranggotakan Nurina Denar Aining Tias, Tiara Siva Nabila, Intan Nadia Safwa, dan Anissa Triwulandari akan mempresentasikan pengertian dalil nakli dan hikmah puasa. Pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Hikmah puasa yaitu dapat menjadikan kita manusia yang bertakwa dan sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengasah kesabaran kita masing-masing, terjaga dari perbuatan tercela sebagai ladang amal, menjadi manusia Qurani dan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil nakli tentang puasa pada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shayamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Nurina yang sudah membacakan presentasi yang sudah dibuat oleh kelompoknya. Yang mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh Nurina bisa kalian pahami dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya mungkin hanya itu saja yang Bapak dapat hadirkan dalam pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kerjakan. Jangan berbicara pada temannya, fokus ke kertas yang sudah dibagikan. Kalau sudah, tolong temannya dikumpulkan kertas yang sudah dikerjakan tersebut. Baik Pak Usno, Ya, Pak Heri. berdasarkan tadi Bapak mengajar, bagaimana Pak? Apakah sudah tercapai tujuan yang Bapak inginkan? Alhamdulillah Pak, tadi saya ketika mengajar anak-anak sudah memenuhi daripada kompetensi yang saya buat kemarin ya, dan alhamdulillah anak-anak sudah bisa memahami materi yang saya berikan pada hari ini. Baik, terkait puasa Pak ya? Ya, betul Pak. Apa yang menjadi hambatan Pak kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Untuk hambatan ya, yang menjadi hambatan kendala saya saat pelaksanaan proses pembelajaran adalah dalam mengondisikan anak-anak Pak. Karena anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Baik, karakteristik anak berarti ya? Betul, Pak. Kemudian apakah Bapak sudah puas dengan pembelajaran yang dilakukan Pak? Menurut saya tidak cukup puas Pak, karena untuk kedepannya kita menginginkan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya dengan terus mengevaluasi diri saat proses pembelajaran. Baik. Apa hal-hal positif yang telah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran tadi Pak? Ketika saya memberikan kesempatan murid untuk berbagi atau menceritakan pengalamannya mengenai puasa wajib dan puasa sunnah, murid yang menyimak bisa menjadi contoh untuk perilaku kehidupan sehari-hari. Oh baik Pak. Kemudian apa yang akan Bapak ubah untuk pertemuan selanjutnya? Untuk pertemuan berikutnya saya akan mempersiapkan bahan ajar dengan baik dan lengkap supaya saya tetap dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, sama-sama Pak Heri. Lihat dulu. Baik Pak Heri, yang melakukan pasca ya, pasca ya. Betul Pak. Gimana dulu Pak dijelaskan kepada Pak siapa namanya? Pak Husnul yang ngajar Pak. Ajar mata pelajaran KAI Di kelas kelas 8. sudah melakukan pas, sudah melakukan terus di kelas ya, di kelas terus Pak Heri dan di pasca. Silakan Pak Heri mungkin bisa dibacakan hasil observasi. Baik, Pak Husnul berdasarkan observasi kita di kelas Pak, kelas 82 Pak ya, pendidikan agama Islam. Tadi saya melihat keaktifan murid Pak, keaktifan murid itu sudah baik, artinya murid sudah aktif. Kemudian tujuan pembelajarannya juga tadi Bapak sudah bacakan dan sudah sampaikan kepada murid dengan baik. Kemudian juga metode diskusi, yaitu diskusi kelompok, Bapak itu sudah melakukannya berjalan dengan baik Pak ya. Nah, yang keempat nanti ada presentasi kelompok. Nah ini presentasi kelompok juga tadi ya, kelompok itu antusias, kemudian kerjasama, saling aktif, kemudian saling berbagi dan lain sebagainya. Ada kolaborasinya sehingga presentasi kelompok berjalan dengan baik. Dan ya, pengelolaan kelas yang Bapak pimpin tadi itu sudah berjalan dengan baik juga, sehingga dengan demikian nantinya pembelajaran ini akan menjadi pembelajaran yang betul-betul bermanfaat baik bagi diri Bapak sendiri maupun bagi murid-murid kita, yang intinya nanti akan mencapai tujuan pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Oke, siap. Dan ya. Baik Pak Usnul, setelah kita tadi berbicara banyak ya tentang observasi di kelas, kemudian saya juga sudah menyampaikan tentang apa yang menjadi permasalahan ataupun hal-hal yang saya lihat di kelas. Nah ini kira-kira